Di video kali ini kita akan membahas tentang money management. Jadi money management di sini juga penting sekali ketika kalian masuk ke forex market. Ini adalah crucial. Jadi ini adalah skill yang diperlukan terlebih dahulu sebelum Anda itu masuk ke market. Jadi kalau kalian tidak bisa mengelola keuangan Anda, bagaimana kalian bisa trading? Nah, jadi analoginya seperti itu. Oke, money management. Bahasa Indonesianya apa sih? Pengelolaan keuangan. Jadi pengelolaan keuangan di sini tidak hanya di forex, ini berlaku di semuanya. Jadi pribadi, kalau saya juga mengelola keuangan saya sendiri menggunakan Excel dan lain-lain. Dan di forex juga saya ada memanajemen keuangan yang lain. Di bisnis saya yang lain juga saya mengelola keuangan juga di situ. Oke, kita lanjut di slide yang kedua. Di slide yang kedua kita bisa lihat contohnya ada dua pemula. Oke, dia masih baru di forex market, dia tidak tahu apa-apa. Dia hanya baru di forex market, dan juga ada satunya adalah professional trader. Professional trader di sini bukan orang yang bisa technical analysis saja, tetapi orang yang bisa technical analysis plus mindsetnya sudah bagus, money management, risk management sudah dipahami dan diaplikasikan dengan baik. Itu namanya professional trader. Oke, kalau orang menyebutkan biasanya professional trader, tapi resiko yang dia masukin itu hancur, ya dia masih belum. Oke, lanjut. Di depan layar, jadi ada 4 orang, 2 pemula dan 2 professional trader. Di depan layar, dia mau trading. Dan kita memberikan teknik analisa untuk entry, seperti yang sudah kita biasanya berikan. Itu dengan probabilities yang sangat-sangat tinggi, katakanlah. Oke, katakanlah sangat-sangat tinggi. Apa yang hasilnya? 2 orang yang pemula itu tadi, itu malah kehilangan uang di endingnya. Ingat saya bilang apa? Probability yang sangat tinggi. Probability yang sangat tinggi berarti ada kemungkinan lose. Oke, 2 pemula yang tadi, itu dua-duanya malah hilang uangnya. Why? Ini mungkin juga terjadi pada kalian. Jadi ketika ada katakanlah signal provider, katakanlah dia masuk, wah ini sinyalnya bagus ini, lotnya dinaikkan. Wah ini bagus ini, lotnya dinaikkan, naikkan. Dan ketika satu trade aja gagal, dia langsung kehilangan semua uangnya. Ini pasti terjadi terhadap kalian kalau kalian masih baru biasanya. Jadi seperti itu terjadi pada saya juga waktu saya masih baru masuk ke signal provider. Wah bagus ini, sehari bisa dapat 3 juta, 2 juta, ini bagus ini, sinyalnya bagus. Oke, masuk. Enter pertama untung 2 juta, enter kedua untung lagi berapa? 2 juta lagi, padahal lotnya dinaikin. Kemudian yang terakhir kehilangan semua uangnya. Itu sudah biasa untuk pemula. Jadi di sini hati-hati. Yang belum masuk ke forex, dipahami terlebih dahulu bagaimana money management ini akan mempengaruhi trading Anda. Dan yang kedua, yang 2 profesional tadi, endingnya dia mendapat keuntungan. Nah, saya bilang kan tadi probability yang sangat tinggi. Kemungkinan sangat tinggi di sini adalah 80% untung, keuntungannya, probabilitasnya. Jadi hanya 20% adalah gagal. Oke, 80% untung, 20% gagal. Untuk yang profesional dia strike. Dia enter saat ini. Oke, saya enter dengan resiko yang sudah saya taruh, katakanlah resikonya 1%, kemudian 1% gagal berarti gagal 1%. Oke, masih untung karena 80% probabilitas. Oke, jadi dari 10 kali trading, 8 kali untung, 2 kali gagal. Seharusnya Anda masih profit. Itu yang professional mindset. Kalau yang pemula itu biasanya dia
tambahin lotnya, ketika gagal satu margin call semuanya. Jadi apa bedanya dua orang itu tadi, yaitu money management. Sebagus apapun technical analisa Anda, money managementnya hancur, kalian juga hancur. Oke, lanjut. Money management same as important as your business. Kalau Anda mempunyai bisnis seperti saya, katakanlah saya mempunyai bisnis, ada 2 bisnis yang sekarang lagi jalan. Di situ kalian pasti membuat uang masuk, uang keluar, risiko yang saya taruh berapa, modal saya yang saya taruh berapa, nanti keuntungan saya nanti berapa per bulan, nanti kira-kira saya harus menaruh uang berapa. Kemudian biaya administrasi, biaya biaya staff, dan biaya yang lain, listrik, apapun itu, maintenance, itu semua sudah saya taruh rapi sekali di Excel. Oke. Kenapa di forex tidak seperti itu? Kalau kalian masih baru. Oke. Jadi money management itu sama pentingnya seperti bisnis. Memang bisnis. Jadi treat like bisnis. Kalau kalian di bisnis menaruh neraca keuangan, ya di forex juga dong. Per hari saya untung segini, oke, berarti resiko saya segini. Kalau saya menaruh uang katakanlah 10 juta, saya akan meresikokan $10 saja dah dulu. $10 untuk mendapatkan $20, katakanlah seperti itu. Oke, itu namanya money management. Kita lanjut. Oke, money management di sini ada banyak atau tergantung dengan Anda mau memakai berapa. Jadi 0,5, 1%, 2%, 5%, 10%, 50%, bahkan 100% pun itu terserah Anda. Oke, saya sarankan itu tidak lebih dari 2%. Itu saya sarankan seperti itu. Oke, jadi tidak lebih dari 2%. Jangan lebih dari 2%. Karena 2% di sini itu sudah buat saya sudah benar-benar maksimal. Katakanlah uang Anda itu 100 juta, 2% dari 100 juta saya bisa taruhin di sini saja. 100, 1, 2, 3, 100 juta, 2%-nya. Oke. Itu adalah 2 juta rupiah. Bayangin 2 juta rupiah kalian taruh. Oke. Jadi benar-benar hati-hati. Kalau kalian pakai 2%, kalau kalian pakai 10%, 10 juta kalian taruh di market untuk mendapatkan gain berapa? 20 juta. Itu analoginya 10%. Saya biasanya memakai 1-2. Jadi biasanya saya pakai 1. Jadi setiap yang saya taruh, saya akan kemungkinan kehilangan 1 juta. Oke, saya memakai 1%. Jadi kalau Anda, saya saranin kurang dari 2%. Oke. Dari situ. Jadi jangan terlalu tinggi kayak 10%, 50% itu terlalu tinggi. 5% juga menurut saya masih terlalu tinggi. Kenapa? Kita akan lebih ke hitung-hitungan sekarang. Oke. Contoh. Resiko 1%. Berarti ini ada berapa kali trading? Berapa kali trading maksimal kalian bisa sampai semuanya itu hilang? Ada 100 kali trading.
Oke, jadi dengan 1% Anda mendapatkan 100 kesempatan untuk masuk ke market. Itu maksud saya. Oke, 1%. 2% berarti berapa? 50 kali trading. 5% 25 kali trading. 10% berapa? 10 kali trading. Oke. Bayangin 10 kali trading. Kalian cuma 10 kali trading, habis itu selesai. Misalkan it's a bad day, kayak saya dulu pernah sampai 1 minggu itu tidak ada untung sama sekali. Bayangin itu. Pernah saya, makanya saya bilang jangan terlalu berisiko di market. Pakai yang santai-santai saja lah. Yang 1%, yang 2%. Itu dapatnya nggak banyak dong, Pak. Iya, memang tidak banyak, tapi banyak tidaknya itu tergantung dengan Anda, tergantung dengan modal Anda juga. Kalau modal Anda di sini ada 1 miliar, 1%-nya 1 miliar itu juga banyak. Kalau modal Anda cuma 100.000 rupiah, 1%-nya sedikit. Jadi itu juga tergantung modal Anda, bagaimana Anda nyaman dengan itu. Kalau misalkan contoh Anda itu katakanlah kerja sekarang gaji 5 juta, berarti kalau Anda meresikokan 5 juta setiap kali trading atau 1 juta setiap kali trading, itu doesn't make sense for me. Oke. Karena Anda mendapatkan uang yang sangat susah, kayak kerja keras selama 1 bulan, kemudian uang itu habis di market. Jadi benar-benar hati-hati di situ. Saran saya 1-2%, karena Anda bisa dapat banyak sekali kesempatan di market. Dengan banyak sekali kesempatan di market, Anda bisa mengetahui performa Anda lebih, bagaimana saya itu bagus apa enggak. Jam terbang di forex itu juga berpengaruh. Jadi 10.000 jam itu juga berpengaruh di forex. Semakin banyak kalian trading, semakin banyak charting, semakin banyak analisa, di situ pula Anda bahkan semakin bagus. Oke, let's move on. Cara menghitung lot. Kenapa kok kita harus menghitung lot, Mas? Sampean itu selalu, atau Anda itu selalu bilang hitung lotnya. Kenapa? Why? Kenapa kok Anda selalu bilang seperti itu? Oke. Resiko 1%, 2% ini it doesn't make sense kalau kalian tidak menghitung lot kalian. Contoh, kita contohin lebih bagus lagi. Katakanlah modal Anda adalah $1.000. Oke, ini lebih dibagusin aja. $1.000. Kalian meresikokan 1% dari modal Anda. Berarti berapa yang Anda resikokan? Adalah $10 sekali trading. Oke, satu kali trading katakanlah gagal, ya rugi $10, gagal rugi $10, gagal rugi $10, gagal rugi $10, untung $20. Oke, katakanlah risk run ratio 1/2. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana caranya supaya kegagalan itu tetap sama terus menerus? Tidak, katakanlah sekarang gagal 10, besok gagal 200 gitu. Itu tidak seperti itu money management. Saya bilang profesional. Jadi kalau gagal 10 ya gagal 10 terus. Itu caranya adalah menggunakan lot size calculator. Kalian bisa menggunakan Excel atau bisa menggunakan website, nanti saya taruh. Lot size calculator di sini adalah dari stop loss. Jadi kalian harus tahu stop lossnya terlebih dahulu. Resiko adalah ini $10. Resiko per trade, jadi per trade resiko per trade-nya $10 dan stop loss. Oke.
katakanlah stop lossnya berapa? Biasanya saya pakai Euro USD mas, stop lossnya itu 20 pip, berarti 200 pipet atau 200 poin resiko dibagi stop loss. Angka yap. Oke, berarti Anda menggunakan ini dia 0,05. Stop loss 200, risiko per trade. Misalkan kalau stop lossnya agak lebar mas, ternyata itunya lebih besar sekarang, high low nya itu lebih besar. Oke, berapa? 40 pip mas. Oke, 40 pip 400. Berarti Anda harus menggunakan 0,03. Supaya apa? Supaya resiko per tradingnya itu tetap sama 10% $10 setiap kali trading. Oke, itu semua. Semoga bisa menambah wawasan Anda tentang money management, dan supaya tidak berekspektasi terlalu sangat tinggi, karena di luar sana banyak yang come on, rich quick, come on, something like that. So saya nggak begitu gimana ya. This is slow process. Kalian harus memahami terlebih dahulu money management, risk management, kemudian technical analysis. Itu banyak sekali yang harus kalian pelajari di sini. Nggak cuma enter masuk ke forex market dan Anda langsung kaya. It's not like that. Oke. Sudah itu semua. Jadi kalau kalian masih baru, silakan follow semua sosial media kita. Ada di Instagram Aditama Rizky, Facebook Bull Trader juga, LinkedIn Bull Trader, TikTok ada nama saya yaitu Aditama Rizky. Oke, thank you semuanya and see you in the next video. Halo semuanya, terima kasih udah menonton video ini sampai akhir. Kalau masih baru, again consider subscribing, dan juga jangan lupa klik like button karena kita akan upload setiap minggunya. Dan juga kalau kalian masih baru, silahkan cek Instagram saya, banyak edukasi menarik di sana. Kalau ingin lihat video yang lain, silahkan ke sini atau yang di bawah. Kalau subscribe ada di bawah sana, and see you next week.